قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. Barang siapa yang melakukan hubungan seksual melalui dubur istrinya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahaya seks anal dan hukum Islam, penjelasan ilmiah dan dalil agama. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar pertanyaan seperti ini? Bolehkah seks anal dalam Islam? Atau apakah ada dampak kesehatan dari seks anal? Beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami situasi di mana pasangan meminta atau mengajak melakukan seks anal, terutama saat istri sedang haid. Nah, di video ini kita akan membahas dampak kesehatan dari seks anal berdasarkan penelitian ilmiah, serta bagaimana hukum Islam menjawab hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis supaya mendapat pemahaman yang jelas dan tidak salah. Apa itu seks anal? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu seks anal. Seks anal adalah aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi ke dalam anus. Meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai variasi dalam hubungan intim, fakta medis menunjukkan bahwa seks anal memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan seks vaginal. Dampak kesehatan seks anal. Berdasarkan penelitian medis, ada beberapa risiko kesehatan utama yang terkait dengan seks anal. 1. Kerusakan jaringan anus. Tidak seperti vagina yang elastis dan didesain untuk penetrasi, anus tidak memiliki pelumas alami dan lebih mudah mengalami luka atau robekan. Menurut penelitian di American Journal of Clinical Dermatology, luka pada anus dapat menyebabkan infeksi serius. 2. Risiko infeksi menular seksual, IMS. WHO melaporkan bahwa seks anal memiliki risiko penularan HIV 14 kali lebih tinggi dibandingkan seks vaginal, karena jaringan anus lebih rapuh dan mudah robek. Selain HIV, seks anal juga meningkatkan risiko infeksi HPV, chlamydia, gonore, dan herpes. 3. Masalah kesehatan jangka panjang. Seks anal yang dilakukan secara rutin bisa melemahkan otot anus dan menyebabkan inkontinensia fekal, sulit menahan buang air besar. Studi dari Journal of Gastroenterology menunjukkan bahwa orang yang sering melakukan seks anal berisiko mengalami prolaps rektum atau turunnya jaringan anus keluar tubuh. Hukum Islam tentang seks anal. Dalam Islam, hubungan suami istri harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai fitrah manusia. Bagaimana Islam memandang seks anal? Mari kita lihat dalil dari Al-Quran dan hadis. 1. Larangan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Wallahu yaqulu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhun hatta yathhurn. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Maka jauhilah istri-istrimu di waktu haid dan janganlah kamu mendatangi mereka sebelum mereka suci. Tafsir ulama tafsir menjelaskan bahwa jangan mendatangi maksudnya adalah larangan melakukan hubungan badan di tempat yang tidak seharusnya, termasuk anus. 2. Hadis Nabi Muhammad tentang seks anal. Tentang seks anal, Sahih. Hadis dari An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'tu nisa'a fi adbarihin. Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian melalui dubur mereka. An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadis Tirmidzi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ata imra'atahu fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang melakukan hubungan seksual melalui dubur istrinya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi, jelas bahwa Islam secara tegas melarang seks anal dalam kondisi haid atau tidak. Solusi dan saran untuk pasangan. Jika ada pasangan yang merasa tergoda atau sudah terbiasa melakukan seks anal, berikut beberapa solusi yang bisa dilakukan. 1. Komunikasi dengan pasangan. Jelaskan bahwa seks anal berbahaya bagi kesehatan dan dilarang dalam Islam. Jika suami meminta seks anal saat haid, beritahu bahwa Islam masih membolehkan kemesraan tanpa melakukan hubungan intim di area terlarang. 2. Cari alternatif keintiman yang halal. Rasulullah SAW membolehkan bermesraan dengan istri saat haid, kecuali hubungan intim di daerah kewanitaan. Gunakan waktu haid untuk membangun hubungan emosional yang lebih kuat dengan pasangan.
Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu bahaya seks anal dari sisi medis dan hukum Islam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang masih ragu tentang masalah ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman seputar topik ini, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah.